Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading untuk menemani malam kamu ya. Walaupun general reading ini timeless, nggak ada batas waktunya. Dengan tema kenapa kalian dipertemukan ya, kamu dan dia, seseorang yang kamu fokuskan, atau kenapa dia dihadirkan dalam hidupmu saat ini atau pernah dihadirkan dalam hidupmu ya. Oke, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian ya. Jadi kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokuskan energi seseorang ya yang ingin kalian ketahui kenapa kamu dipertemukan dengan dia atau dia dihadirkan dalam hidupmu oleh semesta. Bisa kamu bayangkan wajahnya atau sebut aja namanya dalam hati. Ya. Oke, ada the sun di sini. Ini sih energi soulmate ya. Tentu saja kalian dipertemukan atau dia dihadirkan dalam hidupmu ya untuk membuat kamu bahagia ya. Bisa jadi dengan yang lain kamu merasa nggak bahagia, dengan dia kamu merasa bahagia. Nah kebahagiaan ini sih lebih bersifat karena seseorang ini dia humoris, dia ceria, terus selalu bantuin kesulitan kamu gitu ya, dan dia tuh selalu menjadi pendengar yang baik, selalu ada buat kamu gitu ya. Intinya ya dia dihadirkan untuk membuat hari-harimu tuh lebih indah gitu ya, lebih cerah dengan kehangatannya, kelucuannya ya, karena dari energi desainnya aku melihat orangnya lucu, humoris gitu ya, terus juga friendly, orang yang supel, ramah ya, dan yang pasti selalu ada gitu ya, selalu ada dan dengan kondisi yang komunikasi yang baik gitu loh. Oke. Nah, Seven of Pentacle. Dia juga dihadirkan dalam hidupmu atau kalian dipertemukan nih untuk menguji kesabaranmu ya. Jadi selain membuat hari-harimu cerah ceria, juga untuk menguji kesabaran kamu ya. Oke. Five of Cups ya. Dia juga dihadirkan atau dipertemukan dengan kamu nih untuk ya memberi rasa gitu ya bahwa hidup ini penuh dengan warna, nggak cuman seneng aja, nggak cuman sedih aja gitu ya. Jadi ada pelajaran di sini ya, dia yang selalu bikin kamu happy, enjoy, seneng gitu ya, ketawa-ketawa, tapi somehow ya ada kalanya gitu ya bikin kamu kadang sedih ya, bikin melo kayak gitu loh. Jadi ya memang pasang surut gitu ya, ada juga karena menguji kesabaran kamu. Oke. Yap. Three of Wands. Beberapa ada yang jarak jauh ya. Nah kenapa walaupun kalian ini jauh tapi terkoneksi terus gitu ya, komunikasi tetap, walaupun ribut-ribut tetap balik lagi karena di sini semesta memberikan pembelajaran apa itu arti cinta tanpa syarat gitu. Karena kan kalian nggak bertemu langsung ya, terpisah jarak, nggak setiap hari bisa bertemu, bahkan mungkin sampai berbulan-bulan nggak ketemu, atau ada yang juga sampai bertahun-tahun itu nggak ketemu, akhirnya baru ketemu. Tapi selama itu
kamu masih tetap menjalin hubungan sama dia, nah itulah ya semesta memberitahu ke kamu, ini loh yang namanya cinta tanpa syarat. Yang namanya cinta itu nggak ada batas jarak, ruang, dan waktu. Selama kamu sayang, dia sayang, tuh akan terus terkoneksi gitu. Jadi memberikan pembelajaran bahwa cinta itu tanpa syarat, tanpa harus bertemu fisik, tanpa harus bersentuhan. Jadi soul by soul, ya, dari jiwa ke jiwa. Yang bermain di sini jiwa, batin kamu dan dia, ya. Makanya ada energi soulmate. Walaupun di ujung dunia manapun, tapi berasa kayak ada batin tuh, berasa kayak terikat gitu loh, ya. Terus juga memberikan pembelajaran kesabaran. Nah, salah satu menguji kesabaran ini bisa jadi karena jarak ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, Two of Cups. Kenapa dia dihadirkan atau kalian dipertemukan? Terbaca ada koneksi soulmate, bahwa memang dia soulmate kamu. Nah, dari kartu Two of Cups ini terbaca ada energi twin flame. Jadi ya memang dia twin flame kamu. Nah, sebagian besar dari kalian kalau sering nyimak tarot reading ya, atau konten spiritual, pasti nggak asing ya apa itu soulmate, apa itu twin flame, apa itu karmic. Nah, so far yang energi yang ketarik, dia dihadirkan dalam hidupmu atau kalian dipertemukan ya karena dia soulmate kamu, dia twin flame kamu. Jadi semesta mempertemukan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dengan kartu oracle ya. Kenapa dia dihadirkan dalam hidupmu atau kalian dipertemukan? Ini kenapa kartunya akan bolak-balik? Aku sapa lagi ya. Oke. Wow, engagement ring. Beberapa ada yang memang karena jodoh ya, kamu dan dia nih berjodoh, makanya kenapa kalian dipertemukan. Nah, so far ya, energi yang ketarik ini pertunangan, partnership, berpasangan bisa ya, union ya. Union itu di sini tidak selalu tentang menikah ya, bisa ya memang pacaran, jadian, bertunangan ya, atau bersatu gitu loh ya. Next, oke, ada kartu date ya. Kenapa kalian dipertemukan? Untuk memberi pengalaman tentang apa itu cinta, saling suka satu sama lain. Ada dating ya, dalam dating atau berkencan itu kan biasa ya, si pihak maskulin memanjakan, meratukan pihak feminim ya, mostly sih begitu. Nah, ini memberikan kalian kebahagiaan, makanya dipertemukan nih. Makanya di sini ada the sun ya. Oke. Talking, dia dihadirkan dalam hidupmu atau kalian dipertemukan ya sebagai teman ini ya, teman sharing, teman ngobrol gitu. Jadi supaya kamu nggak kesepian, supaya kamu bisa berbagi segala macam hal dengan dia. Sebaliknya dia pun juga begitu ya. Dihadirkan sebagai counterpart atau partner gitu ya. Terutama untuk sharing gitu ya, bertukar pendapat gitu. Kadang ada sih kalian pacaran gitu kok, tapi kok berasa kalau ngobrol tuh nggak pernah nyambung, ribut terus gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat ini ributnya jarang, lebih ke ya udah diskusi, sharing, ada kenyamanan gitu loh. Oke. Next, wow, abundance ya. Dia dihadirkan atau kalian dipertemukan karena energi positif kamu. Jadi ketika energimu positif, kamu penuh kasih ya, kamu menebarkan cinta kasihmu, kamu udah nggak ada dendam dengan masa lalu, kamu nggak ada kebencian lagi dengan siapapun ya, apalagi dengan masa lalu. Nah, ini kamu udah benar-benar positif, maka semesta juga menarik energi kamu, menarik orang-orang yang positif, sehingga semesta menghadirkan dia dalam kehidupan kamu. Oke. Oke, love tuh kan ya, tadi udah aku bilang ya, unconditional love, ternyata nih sinkron ya. Jadi memang
Dia dihadirkan untuk memberi pembelajaran apa itu cinta tanpa syarat ya, yang kamu meskipun berjauhan tapi tetap sayang ya, tetap loyal, setia, dia selalu ada walaupun nggak secara fisik ya. Kamu ada koneksi batin, ya udah itu yang namanya unconditional love, cinta tanpa syarat, tanpa bertemu, tanpa bersentuhan fisik, tapi berasa batin ini benar-benar terikat gitu loh ya. Bukan berarti ketergantungan ya, tapi lebih ke berasa dekat walaupun jauh. Nah itu yang namanya cinta tanpa syarat, cinta nggak ada batas ruang, jarak, dan waktu gitu. Oke. Yap, yang terakhir sunglasses. Oke. Perception, watching, looking, dia dihadirkan supaya kamu bisa belajar tentang karakter ya. Pastikan namanya kedekatan itu nggak cuma satu ya, selama hidup kita tuh pasti ada beberapa, ada mantan, ada gebetan, ada pasangan yang sekarang. Nah yang kamu fokuskan saat ini juga gitu. Ini memberikan pembelajaran ya untuk mengenal karakter, bahwa setiap manusia itu karakternya berbeda. Jadi kayak kamu diberi pelajaran, oh orang yang kamu fokuskan ini karakternya seperti ini, jadi kamu nanggepinnya harus bagaimana. Nah itu ya memberikan pembelajaran. Nah terus di sini juga aku dapat kata-kata perception ya, ini sinkron sama talking tadi ya, bahwa kalian bisa berdiskusi, jadi teman berdiskusi ketika kalian sama mempunyai persepsi yang berbeda, tapi nggak jatuhnya jadi berantem ya, lebih ke diskusi, berbagi gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Aku coba cek energinya dengan kartu Fairy Love Oracle nih. Kenapa dia dihadirkan atau dipertemukan dengan kamu? Nih ya, ada yang berjodoh loh, ada yang berjodoh, ada yang memang cinta tanpa syarat ya kan, ada yang teman partner, oke, ada yang memang karena dia soulmate kamu, dia twin flame kamu. Nah kita lanjut lagi. Oh my god, twin flame union ya, aku nggak pilih-pilih kartu tuh ya, sinkron. Jadi memang kamu sama dia ini ada koneksi twin flame, makanya kalian dipertemukan ya di kehidupan. Jika kalian percaya reinkarnasi ya, di kehidupan yang lampau, kehidupan yang lalu kalian memang adalah pasangan ya, kemudian di kehidupan yang sekarang kalian dipertemukan kembali untuk bagaimana caranya untuk bisa union gitu. Karena koneksi twin flame itu berat, benar-benar harus penuh kesabaran, kedewasaan, tapi bukan karmik ya. Jadi lebih ke koneksi yang apa ya, yang menyiksa tuh secara koneksinya, tapi dia nggak ada abusive, kasar, fisik, terus apa namanya kata-kata yang kasar tuh nggak, lebih ke kayak dramanya itu ada pada koneksi ya, biasanya yang on off, datang dan pergi gitu ya, tapi tidak dengan abusive atau kasar ya, karena ini koneksi spiritual. Kalau kasar, abusive itu lebih ke karmic atau toxic relationship. Oke, jadi karena memang kalian twin flame ya, makanya kalian dipertemukan ya. Dreams come true, karena memang dia adalah jodoh kamu. Ini sinkron dengan engagement ring ya. Seseorang yang kamu afirmasikan ya, atau kamu manifestasikan ternyata adalah dia gitu. Oke. Yap, let go of the past. Kenapa kalian dipertemukan? Supaya kamu bisa move on, melupakan masa lalu ya. Masa lalu ini nggak cuma tentang mantan ya, mungkin kamu punya trauma di masa kecil, di masa remaja, mungkin punya trauma dengan keluarga dan lain sebagainya gitu, nggak selalu tentang mantan ya. Nah dia dihadirkan kayak membantu proses healing kamu untuk move on, dan untuk move on dari masa lalu ya. Sebab kalau sama sekali melupakan kita nggak bisa, tapi at least move on ya. Kalau move on itu ketika kita ingat kita udah biasa aja ya, tapi kalau ketika kita ingat sesuatu dari masa lalu dan kita masih nangis, kita baper, kita masih galau, apalagi overthinking nggak karu-karuan, itu namanya belum move on. Karena kalau lupa nggak bisa. Mungkin bisa sebagian memori di masa lalu kita lupa, tapi nggak bisa sepenuhnya.
Oke, yang terakhir sign and close. Nah, ini aku rasa sinkron dengan sunglasses ini tadi, dimana kalian dipertemukan atau dia dihadirkan supaya kamu belajar akan karakter seseorang ini gitu loh. Bahwa setiap manusia tuh ada yang karakternya sama, ada yang berbeda. Nah, bagaimana kamu merespon atau menanggapinya? Nah, itu ya belajar untuk itu. Oke. So, kita lanjut sekarang untuk energi zodiak. Karena ini koneksi, jadi ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Oke. Ada yang berzodiak Capricorn, Aquarius, Pluto itu Scorpio, Scorpio lagi, Ceres itu Taurus, Sagittarius, Gemini, dan Chiron itu Virgo. Nah, untuk inisial nama, ini bisa nama kamu, bisa nama dia ya. Nggak harus semua clue ada, salah satu ada. Kalau kamu merasa relate, ya udah ini energi kamu sama dia. Inisial nama ini bisa nama depan, nama belakang, nama panggilan, nickname, atau nama di sosmed ya, kamu atau dia. Oke. Ada inisial J, F, U, H, lagi, Q, I, Z, E, dan B. Bravo. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.